Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 pertanyaan. 4. Oh ya. Yang Bapak tadi pertanyaan tentang bacaan ya Pak ya. Qul huwallahu ahad. Yang pertama tadi qomat. Oh ya. Jadi bacaan kalimat thayyibah, baik dia bacaan qomat walaupun ayat Al-Qur'an, ketika dibaca dia wakaf, maka matilah dia. Qul huwallahu ahad. Tapi kalau disambungkan dia, maka membacanya sesuai dengan harakat yang telah ada pada dirinya. Qad qamatis sholatu qad qamatis shalah. Nah, karena di ujungnya dhammah dia. Ya kan? Qad qamatis sholatu qad qamatis shalah. Kalau barisnya kasroh, kasroh dia. Ya kan? Nah, begitulah dia cara membacanya menurut ilmu tajwidnya. Jadi seperti kita waktu takbir ketika kita Idul Fitri, Idul Adha. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Walillahil hamd. Karena barisnya kasroh dia, huruf ha tadi. Walillahil hamd. Bukan walillah ilham. Salah. Bukan ilham. Kenapa? Karena walillahi ha baris bawah. Walillahil hamd. Bukan walillah ilham. Nah, di situ Pak ya, ilmunya di situ dia, ilmu tajwidnya di situ dia. Qul huwallahu ahadu lillahu samad. Jadi kita tengok di Al-Qur'an tadi huruf akhir, karena surat Al-Ikhlas itu kan pendek-pendek. Kalau panjang napas kita, kalau mau disambung ayat 1 ke ayat 2, maka barisannya ikutinlah baris akhir daripada huruf yang pada bacaan yang pertama tadi. Qul huwallahu ahadu lillahu samad. Karena barisnya dhammah dia, huruf dal ahad itu tadi. Tapi kalau dia kita sukunkan, kita matikan, qul huwallahu ahad. Matikan dia. Tapi kalau mau disambungkan, maka ikuti barisan yang ada pada huruf dal tadi. Qul huwallahu ahadu lillahu samad. Nah, jadi barisnya disambungkan. Gitu Pak ya. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya kedua, masalah surat Al-Mulk. Nah, di sini fadilah, keutamaan surat Al-Mulk. Jadi Bapak hadirin sekalian, dikatakan dalam hadis, surat Al-Mulk itu bisa membebaskan, menyelamatkan seorang hamba di alam barzah. Apakah fadilahnya itu karena membacanya ataukah karena memahami maknanya? Yang lebih tinggi derajatnya memahami maknanya dan membacanya. Kenapa? Karena kalau kita baca surat Al-Mulk itu, Bapak hadirin sekalian, hikmah di baliknya itu merupakan tarbiyah kepada orang yang hidup. Supaya jangan lupa dia dalam hidup ini banyak-banyak beramal. Seperti surat Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup dan mati silih berganti. Ujian dari Allah kepada kita hambanya. Siapakah yang paling baik amalnya? Kan kita berpikir kalau enggak beramal berarti enggak terlepas daripada siksa kubur. Jadi dengan membaca surat Al-Mulk, Pak ya, membacanya niatnya ikhlas karena Allah, Allah itu fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan mengasihi siapa yang dikehendakinya. Allah akan mengazab siapa yang dikehendakinya. Jadi Pak, walaupun kita enggak tahu artinya, enggak tahu maknanya, tapi kalau kita baca saja, niat kita ikhlas kepada Allah, insya Allah terbebas daripada siksa kubur. Kenapa? Itulah rahmat kasih sayang Allah kepada hambanya. Orang-orang dulu, Bapak ingat, ini ada satu kisah. Seorang nelayan berselawat, tapi selawatnya salah. Bertahun-tahun dia selawatnya salah.
lewat jamaah tabligh mau berdakwah lewat situ. Didengarnya lah pemancing tadi berselawat-selawatnya salah. Pak, bukan itu selawatnya, yang betul ini katanya. Baru tersadar dia. Udah jauh naik perahu di tengah lautan. Tiba-tiba dia bilang, lupa dia si nelayan ini tadi. Akhirnya dia dikejarnya, tapi tidak naik perahu. Jalan dia di atas air sampai dia menemui orang yang berdakwah tadi. Pak, tadi macam mana kalimat selawatnya? Lupa saya. Melihat dia jalan di atas air. Apa katanya? Pak, ilmu Bapak lebih hebat dari kami katanya. Walaupun salah, tapi makomnya sudah lebih tinggi. Subhanallah. Jadi jangan anggap enteng dengan orang-orang dulu yang tidak berpendidikan. Kalau ikhlas dia, maka itu lebih manjur. Zaman sekarang banyak orang yang ilmunya banyak, ilmunya tinggi, hafal dia, tapi kalau enggak ikhlas dia, enggak akan diberi oleh Allah karomah dan kelebihan dari Allah Ta'ala. Jadi Pak, hikmahnya tadi, surat Al-Muluk tadi, kalau kita baca, walau namanya kita kan orang awam. Seseorang itu beramal sesuai dengan kapasitasnya. Belum sampai dia ke sana. Belum tahu, yang penting ku baca fadilahnya ini. Itu ikhlas dia, insya Allah akan diberikan karomah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Kalau kita ini karomah namanya, maunah namanya. Kalau Nabi mukjizat, jadi beda dia. Itu namanya hak prerogatif di tangan Allah memberi kemuliaan kepada seorang hamba. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bapak yang ketiga tentang lupa Pak. Oh ya, Sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak hadirin sekalian, menurut Ustadz Adi Hidayat, ini karena ilmunya lebih tinggi dia dari saya. Menurut Ustadz Adi Hidayat, saya sepaham dengan dia. Dia bilang begini, kalau di dalam sholat, karena selawat ini baca di dalam sholat ada, di luar sholat pun ada. Kalau di dalam sholat, tahiyat awal, tahiyat akhir, ketika membaca selawat, saya tidak pakai Sayyidina, kata Imam Ustadz Adi Hidayat. Kenapa? Karena saya baca matan hadisnya, di situ tidak ada kalimat Sayyidina. Tapi kalau saya ceramah, kalau saya berbicara, kalau saya memberikan penjelasan dan penerangan, saya pakai Sayyidina. Karena ada dalil hadis mengatakan, wa ana sayyidi li bani Adam. Aku adalah penghulunya nabi-nabi, kata Nabi Muhammad SAW. Ada statement dari lisan Nabi, beliau mengatakan aku adalah penghulunya nabi. Itulah Sayyidina, Sayyidu li bani Adam. Maka Bapak hadirin sekalian, lebih pasnya lagi seseorang itu beramal sesuai dengan ilmunya. Jadi kalau ditanya yang mana lebih derajatnya lebih tinggi, tentunya itu hak prerogatif di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Bagaimana gerakannya Nabi, bagaimana rukuknya Nabi, bagaimana bacaannya Nabi. Maka bacaan yang bersumber dari Nabi dalam hadis-hadis yang sahih, itulah yang kita pakai. Maka mengenai manakah yang lebih tinggi derajatnya, tentunya derajat yang lebih tinggi itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepada hambanya. Jadi intinya Pak, derajat yang lebih tinggi itu adalah siapa yang membacanya dengan ikhlas, siapa yang membacanya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita dapat Baik Bapak hadirin sekalian, kita tengok dalam Al-Quran, Allah katakan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah saja berselawat kepada Nabi. Kenapa? Karena memang sudah diprogram. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ya dalam Quran surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Tadi adinda kita imam sholat subuh di sini itu dibaca. Wa innaka la'alaka khuluqin azim, kata Allah di sana Pak. Sesungguhnya Muhammad akhlakmu itu agung. Jadi Pak,
Nabi kita itu nabi yang istimewa. Kalau akhlakul karimah itu biasa. Akhlakul mahmudah itu biasa. Tapi kalau akhlakul azimah itu luar biasa. Khuluqul azim, akhlak Nabi itu agung. Apa maksudnya, Pak? Orang buat baik, kita buat baik. Orang buat jahat, kita buat baik. Allah, itulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada benci, tidak ada dendam, tidak ada iri hati. Itu untuk menghilangkan penyakit hati itu Bapak hadirin sekalian. Jadi apabila kita hendak menilai, melihat kualitas derajat satu amalan, tentu kita tengoklah ya asbabun nuzulnya. Ketika itu bersumber dari Allah dan Rasulnya, seperti tadi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak hadirin sekalian, sejurus dengan itu, garis komando dari atas, Allah, malaikat, orang yang beriman berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hikmahnya Allah berikan berlimpah-limpah berkah dan derajat kepada kita. Jadi kalau mengetahui kapasitasnya hanya Allah yang tahu. Seperti tadi dikatakan, nyambung dengan kalimat tadi, kita disuruh berzikirnya pakai bilangan Pak, 33 kali. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allah katakan, innallaha witron yuhibbul witron. Sesungguhnya Allah itu ganjil, suka yang ganjil-ganjil. Itu Pak simennya. Allah itu ganjil, suka yang ganjil-ganjil. Tapi tentu yang ganjil-ganjil itu ada keterangannya, ada dalilnya. Nabi mengatakan 33 kali, semua subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, tutup dengan la ilaha illallah. Berapa semuanya Pak? 100. Allah punya nama 100. Semuanya bagus. Maka siapa yang mengamalkannya, niscaya Allah akan kabulkan hajatnya. Ini kan tujuan kita berdoa, tujuan kita berzikir, supaya keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya apa memang ada dalilnya? Ada. Kenapa kok pakai tangan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kelak pada hari kiamat nanti mulut dikunci. Ya, yang berbicara tangan, yang bicara kaki. Maka di situ Bapak hadirin sekalian, ketika mulut dikunci, tangan bicara, ya Allah, dia berzikir menyebut namamu, aku saksinya. Kaki bersaksi, ya Allah, betul ya Allah, setiap ahad dia mengaji menuntut ilmu, datang dari masjid ke masjid, FKSMM, alhamdulillah, kaki yang bicara. Jadi itu ada dalam surat Yasin. Surat Yasin mengatakan di situ, kami tutup mulut-mulut mereka. Mulutnya berbicara, tangannya berbicara, kakinya berbicara, mulutnya ditutup. Jadi Bapak hadirin sekalian, semuanya itu ada keterangan dan dalilnya, maka kita mengamalkannya, tidak lain dan tidak bukan, supaya tujuan, harapan, keinginan, cita-cita kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita mendapatkan sempurnanya nikmat. Mengenai tentang kapasitas derajat yang lebih tinggi, tentu siapa yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, takarrub dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah saja itu ini merupakan cerita yang mutawatir. Cerita yang mutawatir artinya cerita yang bersambung. Bahwasanya di antara umat Nabi Muhammad ada yang berselawat satu hari 1000 kali, ada yang 10.000 kali. Sampai tertidur dia. Ketika dia tertidur, dikabarkan dia oleh orang lain melalui mimpi. Karena orang yang mimpi bertemu dengan Rasul, mimpi itu benar. Seperti Ustadz Anan At-Taki. Ustadz Anan At-Taki ini ketika itu dia pergi umroh. Ketika dia pergi umroh, di depan makam Nabi dia berselawat kepada Nabi.
Rupanya ada jamaahnya. Ketika jamaahnya nengok dia berselawat tadi, sampai lupa anak atak kita di berapa kali selawatnya, udah sampai 1000 apa belum ya? Kan gitu. Rupanya ada jamaahnya dari Indonesia nengok itu Ustaz anak Ataki apa enggak ya? Rupanya ditanya, apakah itu bukan dia katanya. Rupanya setelah sampai ke tanah air, dia bertanya, Ustaz pada tanggal segini bulan segini Ustaz pergi umroh ya? Iya katanya. Itu berarti Ustaz itu ya. Kenapa? Nabi kirim salam sama Ustaz. Terkejut dia. Nabi kirim salam katanya. Kenapa? Kamu siapa rupanya? Kok tahu-tahuan pula Nabi kirim salam? Aliran sesat pula kau katanya. Tidak, saya mimpi bertemu dengan Nabi. Benar itu Anan Ataki. Katakan kepadanya aku sampaikan salam. Dia sudah selawat 1000 kali sama aku. Sampai selawatnya sama aku katanya. Subhanallah. Ustaz Syekh Hamid pun gitu juga. Ya, ada pedagang bangkrut dia Bapak hadirin sekalian. Kita tengok di YouTube tuh banyak kisah-kisah dulu. Ada yang baik, ada juga yang tak baik. Yang baik itulah menjadi ilmu sama kita. Ada pedagang bangkrut ya Bapak hadirin sekalian. Rupa saking bangkrut dia minta tolong supaya kebangkrutannya tadi ditolong, enggak ada yang mau nolong. Akhirnya berselawat dia. Apa katanya? Jumpa dengan Nabi. Nabi bilang minta tolonglah kepada si Hamid katanya. Raja Hamid tadi. Maka di situ dikatakan ya dia datanglah minta tolong, katanya dia punya utang katanya. Apa utang? Kendal pun tidak punya utang katanya. Bahwasanya kau harus membayar segala utang-utang yang saya tanggung katanya. Kenapa? Karena ini ada salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi mengucapkan salam sama dia, ya, kata Nabi, tadi malam kau berzikir sampai tertidur menyukai selamat, selawat kau tuh sudah sampai 10.000 kali katanya. Sampai dia tertidur. Rupanya betul apa yang diceritakan si pedagang ini tadi. Sampai kebutuhannya pun dibayarkan dari Baitul Mal. Begitulah Bapak hadirin sekalian. Ya, saya juga pernah. Ketika itu saya keluar jamaah tabligh 3 hari di SPMA. SPMA Sekolah Pertanian di depan Jalan Binjai. Tahu kan Pak? SPMA Sekolah Pertanian. Jadi ketika itu saya dengan kawan-kawan berdakwah, hujan gerimis. Ketika itu kami minta dalil penunjuk jalannya adalah mahasiswa tempatan, dan dia dengan semangat menggedor tiap pintu mahasiswa yang kos di situ untuk kami sampaikan dakwah. Nanti habis maghrib datang ke masjid, tapi jangan pulang dulu, ada taklim wa taklum seperti itu. Semangat dia sampai kena hujan. Datang kawannya ngasih payung, sampailah berpayung-payung kami sampai selesai dakwah. Habis sholat subuh Pak, tiba-tiba dia nangis sejadi-jadinya. Kami tanya, kenapa nangis? Dia bilang, saya jumpa dengan Rasul. Allahu Akbar. Kami pun ikut nangis Bapak hadirin sekalian. Bertemu dengan Rasul di mana? Seperti jamaah seperti ini datang. Tiba-tiba berkatalah Rasulullah tadi, aku senang dengan jamaah yang mengajak orang kepada ketaatan. Aku senang dengan jamaah ini. Kemudian dia nanya kepada orang yang di sebelah, Pak, siapa itu yang bicara? Kamu nggak tahu? Itu Rasulullah. Wah, subhanallah. Jadi saya berpikir, ketika kita sedang menjalankan dakwah, menjalankan ketaatan, perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ketika itu Bapak hadirin sekalian, Allah melihat apa yang kita kerjakan. Sehingga Bapak hadirin sekalian, nusratullah pun datang di situ. Rasa cinta, rasa rindu itu pun datang. Begitulah masih ada kemuliaan, masih ada lagi ya orang-orang yang beriman, orang-orang kita katakan kalau Nabi sudah nggak ada lagi, Rasul sudah nggak ada lagi, tapi wali-wali Allah. Nah, wali-wali Allah ini orang yang terjaga dari maksiat, orang yang berzikir, orang yang berselawat, yang ikhlas semata-mata libtigha'i mardatillah, hanya mencari ridha Allah. Maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala maunah, karomah, kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak boleh diceritakan kelebihan tadi. Nanti takut ujub. Ujub itu sombong dan ria, sehingga Allah enggak suka dengan hamba tadi. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari sikap itu dan kita diberikan oleh Allah rahmat dan berkahnya, diberikan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.